Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas konsep dasar atau konsep fundamental dari analisis runtun waktu. Pertama, di sini kita coba definisikan kembali ya, definisi runtun waktu secara formal. Jadi dalam pengertian secara matematika, runtun waktu itu adalah barisan atau deret data yang kita amati dalam selang waktu diskrit ya. Jadi karena kita amati dalam waktu selang diskrit, tentu panjang selangnya itu tentu harus kita amati dalam interval yang sama. Jadi contohnya kita amati dalam periode harian, bisa juga dalam bulanan, atau bisa juga dalam per jam atau per menit, itu juga bisa, asalkan definisi selang waktunya itu dalam interval yang sama. Kemudian runtun waktu itu merupakan realisasi dari suatu proses yang mengikuti proses stokastik ya. Jadi dia adalah suatu realisasi sampel dari suatu proses stokastik. Jadi kalau kita mengamati suatu barisan data yang merupakan runtun waktu, ini adalah biasanya yang kita ambil adalah sampelnya, di mana sampelnya ini kan hanya merupakan bagian kecil dari deret waktu yang jauh lebih besar yang ini ya. Jadi kalau kita mulai data runtun waktu kita mulai dari T sama dengan 1 itu adalah menyatakan bahwa data runtun waktu kita bukan data yang kita ambil pada periode yang paling awal ya. Karena kan sebenarnya apa yang kita amati di awal waktu itu sebenarnya pada kalau kita lihat waktu ke belakang itu sebenarnya masih ada data yang merupakan bagian dari data runtun waktu yang kita amati ya, atau di sini kita sebut sebagai pre-sample. Kemudian dari sampel yang kita punya, biasanya juga kan ini adalah bagian kecil di mana di masa yang akan datang kan datanya ini akan terus ada ya, atau biasanya di sini kita sebut sebagai post sample. Nah, salah satu tujuan dari runtun waktu itu kan nanti kita akan menggunakan sampel ini ya, informasi sampel ini untuk meramal ya, atau memforecasting bagaimana apa yang terjadi dengan data pengamatan yang ada di post sample ini, atau data yang ada di masa yang akan datang. Nah, runtun waktu ini kan dia adalah bagian dari proses stokastik ya, dimana proses stokastik ini kan seharusnya sudah pernah dipelajari ya di mata kuliah model stokastik. Jadi sekali lagi di sini kita definisikan proses stokastik itu adalah kumpulan atau koleksi perubahan acak yang memiliki indeks tertentu ya, indeks suatu himpunan tertentu. Umumnya indeks ini biasanya kita kaitkan dengan waktu T ya. Jadi proses stokastik ini karena dia merupakan indeksnya waktu T ya, jelas runtun waktu ini kan data pengamatan yang kita amati dari waktu ke waktu. Jadi dia merupakan bagian dari proses stokastik. Dan salah satu tujuan dari proses stokastik itu kan adalah berdasarkan histori data yang kita punya, kita ingin mengatakan sesuatu mengenai data yang ada di masa yang akan datang ya. Dan itu kan salah satu tujuan juga dari mengapa kita melakukan analisis runtun waktu. Nah, di sini saya berikan beberapa properti data runtun waktu ya. Jadi di sini nanti yang kita pelajari propertinya hanya sampai properti untuk momen ke-1 dan kedua ya. Jadi data runtun waktu di sini kita misalkan data runtun waktunya adalah data yang kita notasikan dengan YT ya, di mana T-nya ini menyatakan indeks waktu mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Cuma di sini ada indeks negatif karena kan data runtun waktu itu juga kan merupakan data yang di masa yang lampau juga itu kan datanya sebenarnya ada tetapi tidak kita jadikan sebagai sampel. Oke, pertama di sini kalau kita pandang momen pertama ya dari suatu perubahan acak, momen pertama itu kan kita definisikan sebagai ekspektasi dari perubahan acak tersebut ya, atau momen pertama itu kan kita sebut sebagai fungsi min ya. Jadi kalau kita lihat ekspektasi YT atau min ya, minnya itu kan kita notasikan dengan mu T, di mana mu T ini adalah ekspektasi dari YT.
Jadi fungsi min ini menyatakan apa? Bahwa fungsi minnya itu bergantung pada T, ya. Jadi artinya untuk nilai T yang berbeda, untuk periode yang berbeda, di sini memungkinkan bahwa data runtun waktunya itu bisa memiliki min yang berbeda-beda untuk setiap T. Kemudian fungsi berikutnya yang disebut sebagai fungsi varians. Jadi varians ini kan salah satu ukuran yang kita gunakan untuk mengukur keragaman data, ya. Kita sebut varians atau variansi. Notasinya adalah sigma kuadrat, ya. Kemudian kita kasih indeks T karena kita punya perubahan acak YT, di mana perubahan acak YT ini kan dia bergantung pada indeks T, ya. Jadi sama seperti fungsi min, fungsi varians di sini karena ada indeks T, berarti fungsi variansnya juga bergantung pada waktu ke T. Jadi untuk setiap nilai T yang berbeda, fungsi ini menyatakan bahwa variansinya juga bisa berbeda-beda antara T di antara nilai T yang berbeda juga, ya. Kemudian variansi YT ini kan konsep yang sudah pernah dipelajari di statistika matematika, di mana variansi dari suatu perubahan acak itu kan bisa kita hitung sebagai ekspektasi dari perubahan acak itu sendiri dikurangi dengan minnya, ya. Kemudian kita pangkatkan 2, ya. Kemudian properti berikutnya ini yang properti yang sangat penting, ya, karena data runtun waktu itu kan kita berteori bahwa datanya itu saling berkaitan. Nah, untuk mengakomodir atau untuk mengkuantifikasi bagaimana hubungan di antara data runtun waktu ini, salah satu indeksnya kita bisa menggunakan indeks kovarians, ya. Kovarians ini kan pernah dipelajari juga, ya, seharusnya di statistika elementer. Jadi kovariansi ini adalah definisinya kita bisa biasanya menggunakan kovariansi untuk mengukur hubungan antara dua variabel, ya. Cuman di sini ada istilahnya auto, ya, auto covariance. Ini juga sama. Auto covariance itu juga covariance. Cuma autonya di sini menyatakan bahwa kita menghitung covariance antara dirinya sendiri tetapi pada waktu yang berbeda, ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke statistika dasar, kalau kita menghitung covariance antara X dengan Y, ya, karena covariance itu kan mengukur hubungan antara dua variabel. Jadi di sini kita selalu melibatkan dua variabel untuk menghitung suatu kovariansi, ya. Ini kita sebut sebagai kovariansi antara variabel X dengan variabel Y. Nah, di dalam data runtun waktu, objeknya itu kan cuma satu, yaitu si Y. Ya, cuman si Y-nya ini kan kita amati pada waktu yang berbeda, ya. Nah, karena cuma ada satu objek si Y, kemudian kita ingin melihat bagaimana dia berkovarians atau berkorelasi dengan dirinya sendiri. Makanya di sini kita sebut ada yang disebut autocovariance, ya. Ini adalah kovariansi dengan dirinya sendiri tetapi pada waktu yang berbeda. Kemudian juga ada fungsi autokorelasi, ya. Jadi autokorelasi ini juga sebenarnya adalah korelasi, ya. Kalau korelasi itu kan melihat hubungan antara dua variabel. Cuman karena ada istilah auto, berarti korelasinya kita lihat bukan antara X dengan Y, tetapi dengan Y dan Y juga, tetapi pada waktu yang berbeda, ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, misalkan kita mau menghitung kovariansi dari suatu runtun waktu pada waktu yang berbeda, YT dengan YS, ya. Ini kovariansi antara YT dengan YS. Di sini kita punya notasi, ya, yang umumnya digunakan di dalam runtun waktu untuk merepresentasikan kovariansi. Kita menggunakan simbol gamma, ya. Jadi gamma T, S ini artinya kovariansi pada waktu YT dan pada waktu YS, ya. Kemudian kovariansi juga bisa kita tuliskan sebagai ekspektasi, ya. Ekspektasi seperti ini, ya. Ini kan hanya mengulang konsep yang sudah pernah diberikan di statistika di statmat, ya. Kemudian berikutnya autokorelasi, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, autokorelasi itu juga sama-sama korelasi juga, ya. Cuman istilah autonya ini
menyatakan korelasi dengan dirinya sendiri tetapi pada waktu yang berbeda. Jadi kalau kita menghitung korelasi antara YT dengan YS, di sini umumnya kita notasikan dengan rho T, S ya. Artinya menghitung korelasi antara YT dan YS. Kemudian cara menghitung korelasi juga ini kan seharusnya sudah pernah dipelajari ya. Jadi korelasi itu kan adalah covariance dibagi akar variansi variabel pertama dengan variabel kedua ya. Cuman kan di sini yang kita amati variabel itu sendiri, tetapi variabelnya itu kita amati pada waktu yang berbeda ya. Jadi var YT dan var YS ya. Kemudian kalau kita kembalikan ke notasi kovariansi di dalam runtun waktu, kita gunakan notasinya adalah gamma T, S dibagi dengan variansi YT. Di sini kita notasikan dengan gamma T, dan variansi YS adalah gamma S, S ya. Jadi kenapa variansi kok juga bisa kita tuliskan sebagai notasi dari autocovariance ya? Karena gamma ini adalah notasi dari autocovariance. Sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau kita mengambil kovariansi dengan dirinya sendiri ya. Jadi misalkan kita mau menghitung gamma T, artinya berdasarkan definisi autocovariance, berarti kita hitung covariance antara YT, YT ya. Kemudian kita substitusi ke persamaan ekspektasi yang ada di sebelah kanan. Berarti ini adalah ekspektasi YT dikali YT dikurangi mu T dikali mu T ya. Berarti ini adalah ekspektasi YT pangkat 2 dikurangi dengan mu T pangkat 2 ya. Jadi kalau kembali diingat lagi, persamaan ini apa? Ini adalah persamaan menghitung variansi ya. Jadi ini adalah variansi dari YT ya. Jadi dari sini bisa kita lihat apa? Bahwa kalau kita menghitung kovariansi dengan dirinya sendiri ya, tetapi dengan catatan dirinya sendiri ini pada waktu yang sama ya. Jadi YT dengan YT, YS dengan YS itu adalah sama saja menghitung variansi ya. Jadi dari sini ya. Jadi di sini kembali saya ringkas ya. Jadi covariance dan korelasi itu adalah sama-sama indeks yang bisa kita gunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Nah, perbedaannya apa? Ya, perbedaannya adalah kalau korelasi. Jadi korelasi itu pada prinsipnya itu juga adalah nilai covariance ya. Cuman korelasi itu adalah nilai covariance yang kita hitung pada data yang sudah dibakukan. Data yang sudah dibakukan itu kan biasanya kita sebut sebagai z-score ya. Jadi z-score ini kalau kembali kita review, z-score ini kan bisa kita hitung sebagai x dikurangi x bar dibagi dengan s ya. Jadi persamaan ini adalah persamaan yang kita sebut sebagai z-score atau data yang sudah dibakukan ya. Jadi apa keuntungannya data yang sudah dibakukan? Salah satunya adalah memudahkan kita untuk membandingkan suatu data kalau unit data pengamatannya itu berbeda-beda ya. Jadi kenapa ada z-score? Karena datanya sudah baku, itu memudahkan kita untuk membandingkan data ya. Jadi sebagai contoh, kalau kita punya data misalkan saya punya data satuannya cm ya, atau misalkan saya punya panjang meja misalkan 100, panjang mejanya 100 cm, kemudian misalkan saya punya 2 kg gula ya. Sekarang kalau saya tanya mana yang lebih besar, apakah 100 cm atau 2 kg? Ya jelas di sini tidak bisa kita bandingkan karena unitnya juga beda ya, satuannya beda. Nah, mengapa kita ada z-score? Salah satunya adalah dengan kalau datanya sudah kita bakukan dengan persamaan z-score ini bukan hal yang mustahil lagi kita bisa membandingkan dua data pengamatan di mana satuannya di sini berbeda
ya. Jadi kalau kita mengamati dua data seperti ini secara langsung, tentu tidak bisa kita bandingkan mana yang lebih besar. Tetapi kalau sudah kita buat ke dalam z-score, itu memungkinkan kita untuk melihat mana di antara kedua ini yang lebih besar, karena nanti satuannya sudah kita ubah ke dalam satuan yang sama, di mana satuan z-score ini dia nanti satuannya berupa standar deviasi, ya. Jadi kalau satuannya sudah sama, ya ini bisa dengan mudah kita bandingkan, ya. Jadi sekali lagi, korelasi itu juga adalah covariance, tetapi nilai covariance di mana kita hitung pada data yang sudah kita transformasi ke dalam nilai z-score, ya. Nah, dengan nilai covariance, ya, jadi korelasi yang sudah jadi korelasi dari covariansi yang kita bakukan datanya, keuntungannya adalah nanti bisa kita peroleh bahwa nilai korelasi itu akan selalu berada di antara -1 sampai 1. Ya. Sedangkan covariance itu karena dia masih bergantung pada satuan data pengamatan, nilainya bisa bervariasi dari -tak hingga sampai tak hingga, ya. Jadi kalau datanya itu misalkan satuannya besar, ya tentu kovariansinya juga besar. Tetapi kalau satuannya kecil, ya tentu nanti nilai kovariansinya juga sangat kecil, ya. Tapi kalau nilai korelasi, karena dia sudah baku, itu selalu terbatas di antara paling besar adalah 1, paling kecil adalah -1, ya. Jadi kovariansi ini, ya, karena dia masih bergantung pada satuan pengukuran, ini tidak bisa kita gunakan untuk menentukan mana hubungan yang paling erat di antara dua variabel, ya. Jadi kita tidak bisa menentukan hubungan mana yang paling erat dengan menggunakan covariance karena dia masih bergantung pada unit satuan pengukuran, tetapi kita bisa menggunakan korelasi, ya, untuk membandingkan mana hubungan yang paling erat di antara dua korelasi, ya. Sebagai contoh, kalau saya punya X, ya, misalkan X ini diukur dengan skala 1 sampai 10, Y ini 1 sampai 100, Z ini 1 sampai 1000, ya. Kemudian misalkan saya mau menghitung bagaimana korelasi antara X dengan Y dan korelasi antara X dengan Z, ya. Kalau kita menggunakan covariance, ya, pasti covariance antara X dengan Z itu akan jauh lebih besar daripada X dengan Y, ya. Kalau menggunakan covariance pasti nilainya XZ lebih besar, ya. Ini terjadi karena kovariansi XZ ini kan melakukan perhitungan dari skala yang besar, ya, 1 sampai 10 dengan 1 sampai 1000. Jadi pasti hasil perhitungan kovariansi XZ lebih besar daripada XY. Nah, kalau kita peroleh kovariansi XZ-nya lebih besar, apakah langsung bisa kita simpulkan bahwa hubungan X dengan Z itu jauh lebih erat dibandingkan X dengan Y? Ya jelas tidak, ya. Karena nilai XZ, kovariansi XZ lebih besar itu semata-mata karena satuan pengukurannya juga lebih besar, ya. Jadi gimana caranya untuk melihat mana hubungan yang paling erat, apakah XY dengan XZ? Ya di sini kita jangan pakai covariance, tetapi kita pakai korelasi, ya. Karena dengan korelasi itu datanya sudah dalam bentuk baku, ya. Jadi kalau kita peroleh korelasi X dengan Y misalkan 0,8, tapi korelasi X dengan Z misalkan 0,7, ya berarti karena korelasi X dengan Y lebih besar dibandingkan korelasi X dengan Z, ya berarti kita simpulkan bahwa hubungan yang paling erat itu adalah antara X dengan Y, karena nilai korelasinya lebih besar, ya. Nah, konsep covariance dan korelasi ini juga sama, ya, bisa kita bawa ke dalam konsep di dalam autocovariance dan autokorelasi di dalam analisis runtun waktu, ya. Karena prinsipnya sama, autocovariance itu juga covariance, sedangkan autokorelasi itu juga adalah korelasi, ya. Kemudian ini poin berikutnya ini tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Jadi kalau kita melihat kovariansi dengan dirinya sendiri, itu kita sebut variansi, ya. Tapi kalau korelasi dengan dirinya sendiri itu selalu sama dengan 1,
ya, karena korelasi dengan dirinya sendiri itu identik ya, jadi pasti selalu nilainya sama dengan 1 ya. Oke, berikutnya konsep yang paling penting di dalam analisis runtun waktu itu ada yang disebut dengan istilah stasionaritas ya. Jadi kalau kita punya data runtun waktu, setiap data runtun waktu ke T itu adalah realisasi dari perubahan acak ya. Karena tadi sesuai definisi yang saya berikan di awal, runtun waktu itu kan adalah bagian dari proses stokastik, di mana proses stokastik itu kan adalah kumpulan perubahan acak dengan indeks waktu T ya. Jadi kalau sebagai ilustrasi, misalkan saya punya contoh sampel runtun waktu yang diamati dari T-nya 1 sampai dengan 12 ya. Jadi datanya misalkan pada waktu T sama dengan 1 kita peroleh nilainya misalkan 4, sekian. Pada T sama dengan 2 nilainya adalah 2, sekian dan seterusnya. Kita amati ternyata ada tren yang naik ya. Sampai dengan waktu T sama dengan 12 dia mencapai di sekitar nilainya kurang lebih sama dengan 8. Nah, setiap data pengamatan yang kita amati untuk setiap T ya, ini adalah realisasi dari suatu perubahan acak ya. Jadi misalkan data yang kita amati pada T sama dengan 2, ini kan 2, sekian ya. Nah, nilai 2, sekian itu adalah realisasi dari perubahan acak yang kita sebut Y2 ya. Kemudian sama juga kalau kita amati suatu data, sampel data pada saat T sama dengan 8, sampel yang kita amati di sini ini adalah suatu data atau suatu sampel yang merupakan realisasi dari suatu perubahan acak yang kita sebut Y8 dan seterusnya. Jadi kalau kita punya sampel datanya ada 12, berarti kita punya realisasi data sampel ya, masing-masing sampel pada setiap waktu ke T itu merupakan realisasi dari 12 perubahan acak yang berbeda. Jadi dari Y1, Y2 sampai dengan Y12 ya. Nah, kalau kita punya data atau kita punya perubahan acak ya, Y1, Y2 sampai dengan Y12 ya. Di mana masing-masing perubahan acak ini hanya ada satu nilai realisasi yang kita sebut Y kecil 1, ini Y kecil 2 sampai dengan untuk perubahan acak Y12 adalah Y12 ya. Nah, karena setiap perubahan acak hanya ada satu realisasi sampel data, ini akan menyulitkan kita untuk mengevaluasi bentuk distribusi masing-masing perubahan acak ini ya. Jelas kita tidak bisa mengevaluasi bagaimana bentuk min dari Y1, bagaimana bentuk variansinya, atau secara umum bagaimana sih bentuk fungsi distribusi dari Y1 kalau kita hanya punya satu data pengamatan untuk masing-masing perubahan acak ini ya. Karena informasinya sangat minim sekali ya, karena satu perubahan acak hanya direpresentasikan asal oleh satu sampel data. Nah, untuk menyederhanakan permasalahan ini ya, ketika satu perubahan acak hanya memiliki satu realisasi data, maka kita perlu melakukan simplifikasi dengan konsep yang kita sebut dengan stasionaritas ya. Jadi stasionaritas ini menyatakan bahwa hukum peluang yang mengatur perilaku proses itu tidak berubah sepanjang waktu ya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai stasionaritas ya. Jadi stasionaritas ini adalah konsep yang penting ya di dalam analisis runtun waktu, di mana kita mau menyederhanakan permasalahan sehingga nanti memudahkan kita untuk mengevaluasi bentuk distribusi dari perubahan acak ini ya. Nah, stasionaritas itu dibagi dua, ada yang disebut stasioner kuat, kemudian ada juga yang disebut sebagai stasioner lemah ya. Sekarang kita bahas satu-satu dulu. Pertama kita bahas apa itu stasioner kuat ya. Secara definisi proses stokastik YT ya itu dikatakan mengikuti stasioner kuat jika distribusi bersamanya ya, bersamanya di sini misalkan kita mengamati YT1 sampai dengan YTN itu sama dengan distribusi bersama dari dirinya sendiri ya.
cuma kita geser sejauh indeks K ya. Jadi masih distribusi yang bersama, cuman kita shifting ya dalam indeks waktu yang dalam rentang waktu yang sama, tetapi kita geser sejauh K ya. Jadi masing-masing sama, kita geser sejauh K, dan ini berlaku untuk setiap T1, T2 sampai dengan Tn, dan juga berlaku untuk setiap nilai perubahannya ya ketika kita menggesernya sejauh K di sini ya. Jadi sekali lagi, proses stasioner kuat itu didefinisikan kalau distribusi bersamanya dari sekumpulan puba acak itu ketika kita geser ya sejauh K indeks K, maka distribusi bersamanya itu tidak berubah ya, jadi tetap sama ya. Nah, sebagai ilustrasi di sini coba kita definisikan dulu ya, apa sih itu distribusi peluang bersama? Ini juga seharusnya konsep yang sudah pernah dipelajari di StatMat ya. Jadi misalkan kita punya sebanyak N puba acak ya, misalkan YT1, YT2 sampai dengan YTN. Nah, yang dimaksud dengan distribusi peluang bersama dari N puba acak itu bisa kita tuliskan sebagai peluang di mana masing-masing puba acaknya itu lebih kecil sama dengan dari suatu nilai Y1 sampai dengan Y2 ya. Jadi kalau kita lihat, sebelum kita lihat distribusi peluang bersama ya, distribusi peluang itu kan definisinya adalah FY sama dengan peluang Y kurang dari Y ya. Ini tanpa melihat sebagai peluang bersama ya. Tapi karena peluang bersama kita punya beberapa variabel acak Y, ya Y1 sampai dengan YN, berarti masih mengikuti dari definisi ini ya, kita tinggal tuliskan aja secara bersama bahwa masing-masing puba acak itu lebih kecil sama dengan dari suatu nilai Y1, Y2 dan seterusnya ya. Ini harusnya YT2 ya. YT2. Nah, berdasarkan definisi distribusi peluang bersama ini, sekarang kalau kita ambil N-nya sama dengan 1 ya. Kalau kita ambil N-nya sama dengan 1, berarti kan kita hanya melihat distribusi marginal ya, distribusi masing-masing puba acak ya. Jadi karena N-nya 1, berarti di sini FYT1 sama dengan FYT1 ditambah K. Kalau kita geser sejauh indeks K ya. Jadi ini berlaku untuk setiap T dan juga K ya. Kemudian kalau kita ambil N-nya sama dengan 2 atau disebut stasioner orde kedua, berarti kita ambil distribusi peluang bersama dari dua puba acak ya. Jadi FYT1 dengan FYT2 ini distribusi peluangnya, peluang bersamanya akan sama dengan kalau kita geser sejauh K untuk masing-masing puba acaknya. Jadi FYT1 ditambah K, YT2 ditambah K. Ya, ini berlaku untuk setiap T1, T2 dan juga K ya. Dan ini seterusnya ya. Seterusnya sampai kalau N-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 4 dan seterusnya ya. Sampai kalau N-nya lebih umum sama dengan N ya. Dan inilah definisi yang kita definisikan sebagai proses yang mengikuti stasioner kuat ya. Nah, berdasarkan definisi dari proses stasioner kuat ya, di sini kita bisa turunkan properti dari stasioner kuat. Pertama, kita bisa turunkan fungsi minnya. Fungsi minnya ini mudah kita turunkan berdasarkan orde pertama yang ini ya, stasioner orde pertama ya. Jadi stasioner orde pertama ini menyatakan bahwa setiap puba acak YT ya, YT1, YT2 sampai YTN ini memiliki fungsi distribusi yang sama ya, memiliki fungsi distribusi yang sama. Jadi kalau kita gunakan definisi dari stasioner orde pertama, ini mudah kita buktikan bahwa kalau kita ambil ekspektasi untuk puba acak YT ya, kemudian kita ekspektasikan juga ya sebelah kanan ya, karena kan definisinya berdasarkan stasioner orde pertama YT itu sama dengan YT ditambah K ya.
Jadi kita ambil ekspektasi kedua kiri, ekspektasi di kiri dan juga di kanan, maka kita bisa tuliskan bahwa mu T sama dengan mu T plus K ya. Nah, min ini menunjukkan apa? Bahwa nilai minnya itu konstan ya, dan ini berlaku untuk setiap T dan juga untuk nilai setiap K ya. Jadi fungsi minnya di sini bisa kita simplifikasi, tidak lagi bergantung kepada waktu karena dia mengikuti stasioner kuat. Di sini bisa kita turunkan bahwa fungsi minnya itu adalah konstan ya, karena untuk setiap T dan setiap K ini nilainya selalu sama ya. Jadi indeksnya kita buang, kita tuliskan bahwa ini sama dengan mu atau dia memiliki fungsi min yang konstan. Kemudian kita juga bisa menurunkan fungsi variansinya dengan cara yang sama ya, berdasarkan konsep dari stasioner order pertama ya. Setiap pubacak YT ya itu memiliki distribusi yang sama. Jadi kalau kedua ruas kita ambil nilai variansinya seperti ini, kita peroleh juga bahwa nilai variansinya itu sama ya untuk setiap T dan juga untuk setiap K. Jadi karena sama, indeksnya bisa kita buang, kita tulis sama dengan sigma kuadrat, dan ini berlaku untuk setiap T dan juga K. Jadi yang sebelumnya di awal kita bahas fungsi variansinya itu bergantung pada T, di dalam stasioner kuat, di sini kita bisa simplifikasi, kita turunkan bahwa sekarang fungsi variansinya itu adalah konstan, ya tidak lagi bergantung kepada waktu. Nah, kemudian kita juga bisa turunkan ya berdasarkan stasioner order kedua ya, berdasarkan definisi yang ini ketika n sama dengan 2. Kita bisa turunkan fungsi autocovariance-nya ya. Jadi kita ambil covariance dari sisi persamaan kiri dan kanan ya. Kita simplifikasi seperti ini, penurunannya tidak terlalu sulit ya. Jadi kalau mau lihat penurunannya lebih detail nanti bisa dicek di buku Cryer. Nah, berdasarkan hasil penurunan dari fungsi autocovariance-nya, di sini yang bisa kita simpulkan adalah fungsi autocovariance-nya ya itu tidak konstan ya, tetapi dia hanya bergantung pada lag waktu saja ya. Jadi tidak seperti fungsi min dan fungsi variansi yang konstan, nilai covariance-nya itu dalam hal ini tidak konstan ya, tetapi dia hanya bergantung pada lag ya. Jadi kalau lag waktunya berbeda ya, maka nilai covariance-nya itu juga akan berbeda ya. Nah, di sini saya akan coba ilustrasikan apa sih maksudnya fungsi autocovariance yang hanya bergantung pada waktu lag ke K ya. Jadi berdasarkan properti stasioner kuat tadi yang sudah kita turunkan ya. Jadi kalau kita punya pengamatan sebanyak N pengamatan ya, masing-masing N pengamatan ini kan merupakan realisasi dari pubacak Y1, Y2, Y3 dan seterusnya sampai YN ya. Nah, berdasarkan definisi stasioner kuat, ya tadi sudah kita turunkan bahwa pertama fungsi minnya konstan. Ya, jadi baik Y1, Y2 sampai dengan YN ini memiliki nilai min yang sama, yaitu sebesar mu. Kemudian yang kedua, fungsi variasinya juga konstan. Ya, jadi artinya dari pubacak Y1 sampai dengan YN ini memiliki nilai variansi yang sama, atau kita notasikan dengan sigma kuadrat ya. Nah, sekarang bagaimana dengan autocovariance-nya? Nilai autocovariance-nya itu tidak konstan, tetapi dia hanya bergantung pada lag ya. Sebagai ilustrasi, misalkan kita mau menghitung kovariansi antara Y2 dengan Y1 ya. Ini mungkin notasinya yang lebih tepat kalau saya pakai YT-2 ya. Jadi nanti saya perbaiki. Jadi kalau kita ambil kovariansi YT dengan YT minus 1 ya, misalkan YT dengan YT minus 1, maka yang dimaksud dengan lag itu artinya kita melihat selisih ya, selisih
di antara kedua pubacak ini selisih waktunya sejauh berapa ya. Jadi karena ini adalah yang pertama kita ambil T, kemudian yang kedua adalah T minus 1, berarti kita melihat pada lag ketika K-nya sama dengan 1 ya, karena selisihnya adalah 1. Kemudian misalkan kita mau melihat kovariansi YT ya, misalkan YT minus 1 dengan YT minus 2 ya. YT minus 1 dengan YT minus 2 ini juga kan kita melihat pada selisih waktu yang sama juga 1 ya, karena kan T minus 2 dikurangi T minus 1 kan sama dengan 1 ya. Jadi berdasarkan properti stasioner kuat, kedua kovariansi ini kan sama-sama kita amati pada lag yang sama, yaitu lagnya sebesar 1. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai gamma 1. Ya, ini juga sebagai gamma 1. Karena walaupun kita hitung pada waktu yang berbeda, ini kan jelas berbeda waktunya ya. Ini pada T dengan T minus 1, ini T minus 1 dengan T minus 2, ya, waktunya berbeda tetapi lagnya sama. Maka berdasarkan properti stasioner kuat, nilai kovariansinya ini akan sama. Ya, jadi tidak peduli kita amati pada waktu yang berbeda, asalkan lagnya sama, maka nilai kovariansinya juga sama. Ya, contoh berikutnya, misalkan kita menghitung kovariansi, misalkan YT plus 1 dengan YT plus 2 plus 3 ya, misalkan YT plus 1 dengan YT plus 3. Kemudian kita hitung juga kovariansi, misalkan YT plus 2 dengan YT plus 4 ya. Sekarang kalau kita amati kedua kovariansi ini kan kita hitung pada waktu yang berbeda ya. Tetapi kalau kita lihat lagnya itu kan sama ya, karena selisih di antara kedua pubacak ini kan lagnya sama dengan 2 ya, selisihnya adalah 2 unit. Begitu juga dengan kovariansi yang di bawahnya, waktunya berbeda tetapi lagnya sama ya. Jadi tidak peduli waktunya berbeda, asalkan lagnya sama, maka nilai kovariansinya akan sama, yaitu sebesar gamma 2. Ini juga sama sebesar gamma 2 ya. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, nilai autokovariansinya tidak konstan ya. Karena nilainya bisa gamma 1, gamma 2, gamma 3 dan seterusnya. Tetapi walaupun tidak konstan, nilainya itu hanya bergantung pada lagnya saja ya. Jadi asalkan nilai lagnya sama ya, maka nilai autokovariansinya juga itu akan sama ya. Jadi ini yang dimaksud dengan properti dari stasioner kuat untuk autocovariance, di mana nilai autocovariansinya hanya bergantung pada lag tetapi tidak bergantung pada waktu ya. Nah, di sini mungkin harus diperhatikan ya. Tadi kan di awal saya sempat memberikan notasi gamma T, S ya. Sekarang ada istilah lagi gamma K. Ya, di sini kan saya berikan ini ada gamma K ya. Jadi harus bisa dibedakan. Kalau gamma K ketika indeksnya hanya ada 1, ini menyatakan autokovariansi pada lag ke K. Ya, ini adalah autokovariansi pada lag ke K. Artinya kita mau menghitung nilai autokovariansi di mana pubacaknya itu memiliki perbedaan waktu sebanyak K. Ya, jadi ini menyatakan kovariansi antara YT dengan YT minus K ya. Jadi perbedaan di antara kedua pubacak ini lagnya sebesar K ya. Nah, sebelumnya saya juga punya sempat memberikan notasi juga sama-sama gamma, tetapi ada T, S ya. Nah, kalau indeksnya ada 2, T, X, ini artinya kita menghitung kovariansi pada 2 waktu yang berbeda, yaitu YT, YS ya. Jadi harus bisa dipahami ya perbedaannya. Kalau gammanya indeksnya cuma 1, K saja, ya 1 huruf saja, berarti itu melihat autocovariance pada lag yang berbeda sebesar K. Tetapi kalau indeks dari gammanya ada 2, ini berarti kita menghitung pada 2 titik waktu yang berbeda, ya YT, S. Ya.
Jadi di sini juga saya berikan ilustrasi maksud dari stasioner kuat ya. Jadi kalau kita ambil dua puba acak ya, Y1 sama dengan Y1 dan Y3, fungsi distribusi Y1 dengan Y3 itu akan sama dengan fungsi distribusi bersama Y5, Y7. Kenapa? Karena tadi autocovariance itu hanya bergantung pada lag, tetapi tidak bergantung pada waktu. Ya, kita amati lagnya ini berapa? Sebesar 2 ya, karena 3 kurang 1 2, 7 kurang 5 juga 2, kemudian 11 kurang 9 juga 2 ya. Jadi ketiga distribusi bersama ini walaupun waktunya berbeda asalkan lagnya sama, itu akan memiliki fungsi distribusi bersama yang sama ya. Begitu juga kalau kita melihat fungsi distribusi dari 3 puba acak ya. Asalkan lagnya sama ya, kan dari Y1 ke 3 itu sebesar 2, Y3 ke 5 itu juga 2 ya. Maka fungsi distribusi ini akan sama dengan fungsi distribusi dari 7, Y7, Y9, Y11 ya. Kemudian ini juga akan sama dengan fungsi distribusi 13, 15 dan 17 ya. Karena ini sama-sama kita shift ya, kita geser sejauh 6 ya. Karena ini kan plus K, dimana K-nya sama dengan 6 ya. Kalau dari yang pertama ke yang kedua ya. Kemudian kalau ke yang fungsi distribusi yang Y13, Y15, 17, ini kan ketika kita shift atau kita geser sejauh sama ya, sejauh 6 juga ya. Jadi kalau kita tambahkan K-nya sama dengan 6, maka hasilnya adalah ini ya. Jadi fungsi distribusi, dan ini juga berlaku kalau kita melihat fungsi distribusi bersama untuk n puba acak ya. Di sini kan saya hanya mengilustrasikan kalau n-nya 2 dan n-nya 3 ya. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis stasionaritas yang kedua, yaitu stasioner lemah ya. Jadi berdasarkan definisi stasioner kuat, itu sebenarnya adalah konsep yang hampir mustahil kalau kita mau mengevaluasi bagaimana bentuk fungsi distribusi bersama dari n puba acak ya. Karena itu akan sulit sekali kita lakukan untuk mengevaluasi fungsi distribusi bersama dari n puba acak. Nah, makanya di sini kita menggunakan definisi stasioner yang tingkatannya berada di bawah kuat ya, karena tadi ya kita tidak bisa memverifikasi fungsi distribusi dari deretan data runtun waktu. Makanya di sini kita coba simplifikasi dengan cara mendefinisikan konsep stasioner yang berada di bawah stasioner kuat yang disebut dengan stasioner lemah. Jadi pada definisi stasioner lemah, di sini nanti yang kita evaluasi cukup sampai dengan momen orde kedua ya. Jadi momen orde pertama dan momen orde kedua. Tapi kalau kita mau mendefinisikan stasioner kuat, ya tentu nggak cukup hanya sampai momen orde kedua. Yang kita evaluasi harus sampai orde ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi pada stasioner lemah kita cukup mengevaluasi momen dari puba acak itu cukup sampai orde kedua. Jadi proses dikatakan stasioner lemah itu jika momen orde pertama dan kedua itu tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi definisi ini dengan kata lain menyatakan bahwa proses YT itu adalah stasioner lemah jika fungsi minnya konstan, kemudian fungsi variansinya konstan, dan juga fungsi autocovariance atau autokorelasinya itu merupakan fungsi yang tidak bergantung pada waktu, tetapi dia hanya bergantung pada lag ke K ya. Jadi di sini kita definisikan proses dengan stasioner lemah itu adalah kalau fungsi minnya konstan ya. Jadi ini sama dengan mu, tidak lagi bergantung pada waktu. Kemudian variansinya juga konstan ya, sebesar sigma kuadrat.
Kemudian kovariansi maupun autokorelasinya, ya, autokovarians dan autokorelasinya ini adalah fungsi yang tidak bergantung pada waktu tetapi hanya bergantung pada lag saja, ya. Nah, kalau saya sebutkan istilah stasioner, ya, atau secara umum di dalam analisis runtun waktu, istilah stasioner itu selalu mengacu kepada istilah stasioner lemah, ya. Jadi tanpa perlu kita sebutkan stasioner lemah, beberapa buku itu selalu menyatakan bahwa stasioner saja, yaitu selalu mengacu kepada definisi stasioner lemah. Ya, jadi untuk kedepannya ketika saya berbicara stasioner itu selalu definisi yang kita kaitkan dengan stasioner lemah, bukan stasioner kuat, ya. Nah, di sini saya akan coba review ya bagaimana bentuk autocovariance dan autokorelasi dari proses stasioner, ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya, bahwa fungsi autokovariansi itu tidak bergantung pada waktu tetapi hanya bergantung pada lag K. Ya, jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ya, gamma K, di mana ini adalah kovariansi dari YT dengan YT minus K. Nah, bagaimana fungsi autokorelasi? Ya, autokorelasi itu kan bisa kita hitung dari, kalau kovariansinya sudah ada, ya tentu autokorelasi dengan mudah bisa kita hitung ya. Jadi di sini kita punya indeks rho K untuk menyatakan autokorelasi. Karena dia hanya bergantung pada lag, berarti di sini korelasinya adalah YT dengan YT minus K. Ya. Kemudian definisi korelasi itu kan adalah pembagian antara kovariansi dibagi dengan masing-masing variansinya. Ya. Kovariansinya adalah kita notasikan dengan gamma K. Kemudian variansinya ya, karena variansi YT dengan variansi YT minus K ini kan sama ya. Karena tadi dia adalah proses stasioner, berarti fungsi variansinya ini adalah konstan ya. Jadi ini adalah kita sebut gamma 0 ya. Ini juga adalah, karena gini, mungkin saya jelaskan dulu ya kenapa bisa jadi gamma 0. Karena variasi YT itu kan tadi ya, dia adalah variansi YT ini adalah kovariansi antara YT dengan YT ya. Karena tadi diingat lagi variansi itu adalah kovariansi dengan dirinya sendiri. Ya, kalau kita tulis sebagai autokorelasi, autokovariansi yang hanya bergantung kepada lag, kita lihat selisih di antara kedua waktu ini berapa, atau lagnya berapa? Lagnya adalah 0 ya, karena T dikurangi T sama dengan 0. Berarti ini adalah gamma 0. Ya. Begitu juga variansi YT minus K. Variansi YT minus K ini kan adalah kovariansi YT minus K dengan YT minus K ya. Kalau kita tuliskan dengan indeks gamma, ya kan kita lihat lag selisih antara T minus K dengan T minus K kan sama dengan 0. Maka ini juga sama, nilainya adalah gamma 0 ya. Makanya kalau kita tuliskan autokorelasi dari proses yang stasioner, itu kita bisa tuliskan sebagai gamma K dibagi dengan gamma 0 ya. Oke, nah di sini saya coba ilustrasikan bagaimana sih yang disebut kestasioneran dalam min dan juga dalam varians. Kalau kita punya data runtun waktu yang kita gambarkan dalam suatu plot seperti ini ya, yang digambarkan dengan garis merah ya, dia berfluktuasi ya. Jadi yang di sini dia berfluktuasi naik turun ya, tetapi dia berfluktuasinya itu di sepanjang garis horizontal yang konstan ya, nilainya ini selalu sama. Nah, proses dari data runtun waktu yang berpola seperti ini kita katakan dia stasioner dalam min ya, karena dia berfluktuasi itu selalu kembali ke titik yang sama ya, jadi dia berfluktuasi di daerah yang sama. Ini kita katakan dia stasioner dalam min. Ya, karena minnya itu selalu sama untuk T sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi contoh ini adalah dia memiliki kondisi yang memenuhi stasioner dalam min, ya, atau fungsi minnya konstan.
Kemudian kalau kita amati bagaimana dengan variansinya, apakah fungsi variansinya juga stasioner atau tidak. Kalau kita amati juga, dia selalu berfluktuasi dalam interval yang sama ya. Di sini ada batas garisnya ya. Kalau kita amati dia selalu berfluktuasi dalam interval yang sama ya, maka kita katakan juga bahwa data ini dia mengikuti atau memenuhi kestasioneran dalam min atau variasinya itu stasioner ya. Jadi contoh data yang pertama di sebelah kiri ini dia menyatakan bahwa fungsi minnya konstan atau stasioner, begitu juga fungsi variasinya itu juga konstan atau stasioner. Nah, tapi dari sini apakah ini cukup menunjukkan bahwa datanya stasioner? Ya kan tadi berdasarkan definisi, stasioner itu harus memenuhi 3 definisi tadi ya. Pertama, stasioner min, stasioner varians, kemudian autocovariansinya itu hanya bergantung pada lag ya. Nah, untuk properti yang ketiga itu tentu tidak mungkin bisa kita amati secara dengan visualisasi seperti ini ya. Jadi pola data dari runtun waktu seperti ini kita hanya bisa mengevaluasi apakah kestasionerannya itu hanya bisa kita evaluasi apakah fungsi minnya konstan atau fungsi variansinya konstan atau tidak ya. Tapi kita tidak bisa secara langsung mengevaluasi apakah fungsi autocovariansinya itu bergantung pada lag saja atau tidak ya. Kemudian contoh berikutnya, misalkan saya punya data ya, dia memiliki datanya naik, kemudian tiba-tiba dia turun ya. Dari sini kelihatan ya bahwa fungsi minnya tidak konstan ya. Karena kalau kita lihat pada saat T sama dengan 1 dia ada di bawah. Pada saat T sama dengan 2 dia naik ya. Begitu juga kalau T-nya kita buat lebih besar, dia akan terus naik ya. Kemudian pada suatu titik ketika T-nya terus bertambah dia akan turun ya. Jadi dari sini bisa kita lihat apa? Bahwa minnya itu tidak konstan ya. Karena nilai minnya dia bergantung pada waktu. Jadi kalau waktunya bertambah, nilai minnya naik ya. Kemudian juga pada suatu titik tertentu dia juga akan turun. Jadi fungsi min dari contoh ini dia tidak konstan atau tidak stasioner. Bagaimana dengan variansinya? Kalau kita lihat data ini dia berfluktuasi selalu pada selang yang sama ya. Jadi kalau kita lihat garis yang ini ya, data ini walaupun fungsi minnya tidak konstan ya, tetapi dia selalu berfluktuasi pada interval yang sama ya. Jadi fluktuasinya selalu sama, maka kita katakan dia tidak stasioner dalam varians ya. Kemudian contoh yang terakhir di sini adalah contoh di mana minnya konstan ya. Jadi bisa kita amati dia selalu berfluktuasi pada garis horizontal ini. Ya, dia berfluktuasi pada nilai min yang sama, makanya minnya stasioner. Tetapi fungsi variansnya itu tidak stasioner. Karena bisa kita lihat di awal waktu variasinya besar ya. Tetapi ketika waktunya semakin bertambah, dia variasinya semakin kecil ya. Jadi artinya variasinya dia bergantung waktu ya. Jadi ketika waktunya kecil variasinya besar, tetapi ketika waktunya besar variasinya dia semakin mengecil. Ya, jadi ini contoh di mana kasusnya minnya stasioner tetapi variasinya tidak stasioner ya.